Langit kota kecil itu cerah. Angin pagi berhembus pelan, membawa aroma wangi melati dan mawar dari tenda besar di halaman rumah keluarga Haji Firmansyah. Hari itu, semua warga sudah berkumpul. Musik gamelan modern mengalun lembut, menambah khidmat suasana. Ini adalah hari pernikahan Raihan, anak tunggal keluarga terpandang di kota itu. Di pelaminan yang dihias megah dengan ornamen emas dan kain putih gading, berdiri sepasang pengantin muda. Raihan tampak gagah dengan jas coklat susu dan senyum sopannya. Di sampingnya, Auliha berdiri dengan kebaya putih sederhana. Wajahnya menunduk malu, namun matanya menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar bahagia. Auliha, perempuan dari desa sebelah, yatim piatu sejak kecil, hanya hidup bersama ibu angkatnya. Ia dikenal sopan, lembut, dan rajin mengaji. Tapi hari itu, seluruh mata memandangnya dengan penuh rasa penasaran, karena tak sedikit yang bertanya dalam hati, kenapa Raihan memilih menikahi perempuan seperti itu. Ibu Raihan, Bu Hapsah, sejak pagi sudah menunjukkan wajah tidak suka. Matanya tajam, bibirnya kaku, dan langkahnya tidak pernah mendekat ke pelaminan. Ia duduk di deretan kursi depan dengan kerudung merah menyala, memandang sinis setiap kali ada yang memberi selamat kepada Auliha. Perempuan itu cuma numpang nama baik keluarga kita, bisik Bu Hapsah ke saudara iparnya. Lihat saja nanti, dia nggak bakal betah lama di sini. Tapi senyum sinis itu tak sampai ke telinga Auliha. Ia mencoba tetap tenang, walau hatinya gemetar. Ia terus berdiri dengan tegak di pelaminan, tak ingin membuat malu siapapun. Terlebih lagi, ia yakin Raihan mencintainya. Keyakinan itu cukup untuk menahan air matanya. Namun sejak tadi, perasaan Auliha tidak enak. Keluarga besarnya yang tinggal di luar kota belum datang juga. Padahal mereka sudah berjanji akan hadir, membawa sesuatu yang penting. Sesuatu yang bahkan Raihan pun belum tahu. Dan di antara tamu yang terus berdatangan, bisik-bisik mulai terdengar. Itu yang perempuan dari mana sih? Mukanya kampungan amat. Iya, kayaknya bukan dari keluarga terpandang. Kenapa Raihan maunya ya? Setiap kata itu seperti jarum di hati Auliha. Tapi ia tetap diam. Sampai akhirnya, seorang tamu berteriak kecil. Itu Bu Hapsah naik ke pelaminan. Semua menoleh. Bu Hapsah melangkah cepat dengan tatapan penuh amarah. Tangannya membawa sebuah ember kecil berisi air berwarna keruh. Wajah Auliha langsung pucat. Ibu, jangan. Raihan refleks ingin menahan, tapi terlambat. Di hadapan puluhan pasang mata yang masih terdiam, Bu Hapsah menyiramkan air comberan itu tepat ke arah Auliha. Cipratan air itu mengenai kebaya putih Auliha. Bau busuk langsung menyebar. Para tamu berteriak kaget, beberapa bahkan berdiri karena tidak percaya. Auliha terdiam. Air menetes dari rambut dan wajahnya. Bau busuk menusuk hidung. Gaun indahnya basah dan ternoda. Tubuhnya membeku. Semua mata kini menatapnya seperti menatap sampah. Bu Hapsah berdiri di depannya, menggenggam ember kosong itu dengan wajah penuh kebencian. Perempuan kampung kayak kamu gak pantas berdiri di sini. Kamu gak pantas jadi menantu saya. Keluarga kamu gak jelas, miskin, dan gak selevel sama keluarga kami. Semua tamu terdiam. Tidak ada musik, tidak ada tawa. Yang tersisa hanya keheningan dan suara air comberan yang menetes dari ujung kebaya putih yang kini sudah kelabu. Auliha menatap ke bawah, wajahnya gemetar, tapi air matanya belum jatuh. Belum. Karena dalam hati, ia tahu, ini belum selesai. Suasana di tenda mewah itu berubah jadi beku. Semua tamu, baik yang duduk di kursi maupun yang berdiri di luar pagar, terdiam. Tidak ada yang berani bicara. Tidak ada yang berani bergerak. Hanya beberapa ibu-ibu yang saling berbisik dengan wajah terkejut. Di pelaminan, Raihan masih berdiri kaku. Matanya memandang Auliha, tapi bibirnya keluh. Tangan yang tadi sempat hendak meraih bahu Auliha, kini mengendur. Ia seperti kehilangan kendali, antara ingin membela istri atau tunduk pada ibunya sendiri. Auliha berdiri sendiri.
kebayanya basah kuyup, belepotan air comberan yang mengalir sampai ke lantai. Bau tak sedap makin terasa, tapi ia tak melangkah. Ia tidak lari, ia tidak menangis. Ia hanya diam, memejamkan mata sambil menahan napas, seolah sedang menyembunyikan bara yang membakar dadanya. Beberapa tamu mulai kasak kusuk. Ada yang berdiri, hendak keluar dari tenda karena tak tahan malu. Beberapa anak-anak digandeng pergi. Suasana resepsi berubah jadi bahan gunjingan seluruh kota. Masya Allah, tega banget sih. Iya ampun, disiram air comberan di depan orang banyak. Itu anaknya kok diam aja, nggak bela istri. Dari kejauhan, suara musik yang tadinya mengalun lembut kini berhenti total. Grup organ tunggal yang diundang memilih diam, bingung harus meneruskan atau berhenti total. Auliha perlahan turun dari pelaminan. Langkahnya gemetar, gaun pengantinnya berat oleh air. Satu persatu tamu menjauh, membuka jalan dengan tatapan iba atau sinis. Tapi tak satu pun menyapa. Tak satu pun memberi tisu atau selendang untuk menutup tubuhnya yang kotor dan dingin. Ia berjalan menuju bagian belakang tenda, mencari tempat duduk sepi agar bisa menarik napas. Tapi saat hendak duduk, seorang tante dari pihak Raihan menarik kursi lebih dulu. Maaf ya, jangan duduk di sini. Bajumu basah, nanti kena yang lain. Auliha mengangguk, tanpa kata. Ia duduk di lantai, dekat pot bunga besar. Tangan menutupi wajah, bukan untuk menangis, tapi untuk tetap bisa bernapas. Dan di tempat lain, Bu Hapsah duduk kembali di kursinya dengan wajah puas. Ia bahkan sempat tersenyum tipis pada dua orang temannya, yang ikut mengangguk setuju. Mereka menganggap hari itu sudah selesai, dan mereka menang. Tapi waktu belum selesai bicara. Sekitar 1 jam kemudian, ketika suasana mulai sepi dan beberapa tamu memilih pulang lebih awal, terdengar suara dari arah gerbang besar. Suara klakson panjang dan dentuman mobil iring-iringan memasuki pelataran. Semua kepala menoleh. 5 mobil mewah berwarna hitam mengular masuk perlahan. Di depan, sebuah sedan berlogo lambang perusahaan besar tampak memimpin barisan. Pengawal berseragam turun terlebih dahulu dan membuka pintu belakang. Seorang pria paruh baya dengan jas biru gelap dan wajah berwibawa turun dengan langkah tenang. Di belakangnya, seorang wanita elegan dan beberapa anak muda berpakaian formal ikut turun. Semua tampak tenang tapi tegas. Suasana tenda mendadak hening kembali. Itu siapa ya? Kok mobilnya banyak banget? Kayaknya orang penting. Auliha masih terduduk di lantai. Mendengar suara itu, ia perlahan menoleh. Wajahnya tetap kotor, gaunnya masih basah. Tapi matanya sedikit membulat. Ayah angkatku, akhirnya datang, gumamnya pelan. Raihan berdiri kaget. Bu Hapsah menoleh cepat, mencoba berdiri, tapi kakinya terasa lemas. Ia mengenali logo di mobil itu. Logo perusahaan partner bisnis suaminya. Perusahaan yang sejak 2 tahun lalu menyelamatkan pabrik mereka dari kebangkrutan. Tamu-tamu mulai berdiri, ingin tahu siapa yang datang. Dan saat pria berwibawa itu melangkah masuk ke tengah tenda, semua orang nyaris menahan napas. Dengan suara tenang tapi terdengar jelas ke seluruh penjuru ruangan, pria itu berkata, "Maaf kami datang terlambat. Kami dari keluarga Auliha. Bolehkah kami melihat putri kami berdiri kembali di pelaminan?" Semua kepala menoleh ke arah Auliha. Dan perlahan, Auliha bangkit dari duduknya. Dengan gaun pengantin yang kotor, rambut berantakan, tapi dagu terangkat. Ia melangkah pelan ke depan. Dan saat itu, wajah semua orang mulai berubah, karena mereka mulai sadar. Perempuan yang tadi mereka hina bukanlah orang sembarangan. Langkah kaki Auliha menyentuh karpet merah dengan irama yang pelan, tapi mantap. Gaunnya masih berat oleh air. Bau tak sedap masih sama menempel. Tapi tatapan matanya kini jauh berbeda. Tidak lagi takut, tidak lagi malu. Semua tamu undangan memandangi perempuan itu dengan mata lebar. Mereka menahan napas. Bahkan suara anak-anak kecil pun mendadak lenyap. Satu-satunya suara yang terdengar hanya suara sepatu kulit
dari pria berjas biru tua yang berdiri di tengah tenda, menatap Auliha dengan tatapan penuh bangga. "Putriku," katanya pelan, tapi jelas. "Apa yang terjadi padamu?" Auliha menunduk sebentar, lalu menjawab lirih. "Aku baik, ayah." Bu Hapsah berdiri dari tempat duduknya. Tangannya gemetar. Suaranya terdengar lebih kaku dari biasanya. "Maaf, Bapak ini siapa ya? Saya tidak kenal." Pria itu menoleh. Sorot matanya tajam, dingin, dan penuh wibawa. "Nama saya Irwan Firmanda," ujarnya tenang. Beberapa tamu langsung bereaksi. Seorang pria di kursi belakang mendadak berdiri. "Astaga, itu Pak Irwan dari Firmanda Group yang punya jaringan industri besar di Jakarta dan Bandung." "Ya Allah, itu bapaknya Auliha. Jadi selama ini..." Bu Hapsah menelan ludah. Wajahnya memucat. Ia memandangi suaminya yang berdiri tak jauh darinya. Tapi sang suami pun hanya menunduk, tak berani bicara sepatah kata pun. Auliha melangkah perlahan ke arah pelaminan, lalu berhenti di depan mikrofon yang terpasang di tengah panggung. Ia menarik napas panjang. "Terima kasih sudah datang ke pernikahan kami." Suaranya tenang tapi menggema. "Hari ini saya bersyukur. Bukan karena saya menikah dengan Raihan, tapi karena saya akhirnya tahu siapa saja yang benar-benar menerima saya dan siapa yang tidak." Tamu-tamu mulai saling pandang. "Dan saya ingin memperkenalkan diri," lanjut Auliha. "Nama saya Auliha Firmanda. Selama ini saya memang tinggal di desa, karena saya lebih memilih merawat ibu kandung saya yang sakit parah, ketimbang duduk di ruangan berpendingin, mengatur bisnis dari balik meja." Ia menatap ke arah ibu mertuanya. "Dan ya, saya memang berasal dari keluarga miskin, tapi saya juga pemilik utama dari Firmanda Group, perusahaan yang selama ini menjadi partner strategis perusahaan milik keluarga Raihan." Beberapa tamu perempuan menutup mulut mereka karena kaget. Suara desahan tak percaya terdengar dari berbagai penjuru. Sebagian pria berdiri, seolah ingin memastikan apa yang mereka dengar benar. Raihan melangkah maju. Wajahnya bingung, kaget, bahkan sedikit takut. "Lia, kenapa kamu gak pernah bilang?" Auliha menatapnya. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya, tapi senyum itu penuh makna. "Karena aku ingin dicintai sebagai perempuan biasa, bukan karena gelar, bukan karena harta. Aku ingin tahu siapa yang mencintaiku karena aku, bukan karena siapa orang tuaku." Suasana benar-benar sunyi. Bahkan para catering yang tadi sibuk melayani tamu, kini berdiri diam memperhatikan. Irwan Firmanda melangkah mendekat, lalu meletakkan tangannya di bahu Auliha. "Dan mulai hari ini," katanya, "aku akan pastikan tak ada satupun yang berani menyentuh anakku lagi dengan hinaan." Saat itu, Bu Hapsah terduduk di kursinya. Tubuhnya lunglai. Air matanya jatuh. Bukan karena haru, tapi karena malu. Tangan yang tadi menyiram air combran kini gemetar sendiri, seperti menyadari bahwa satu kesalahan bisa menghancurkan segalanya. Dan cerita ini belum selesai, karena Auliha masih berdiri di pelaminan itu. Dan kalimat berikutnya akan membuat seluruh tamu undangan benar-benar terdiam. Auliha berdiri tegak di atas pelaminan. Kebaya putihnya masih lembab, namun sikapnya kini seperti ratu yang memimpin ruang pesta. Semua mata tertuju padanya. Bahkan angin pun seolah berhenti bergerak, seakan menunggu apa yang akan dia katakan. Di sisi kanan panggung, Bu Hapsah masih terduduk diam. Wajahnya tertunduk. Tangan yang tadi gemetar kini terlipat di atas pangkuan. Tak ada lagi kesombongan, hanya bayangan malu yang mengelilinginya. Auliha menatap mikrofon di hadapannya. Suara di sekelilingnya memudar. Hanya suara langkah sepatu ayah angkatnya, Pak Irwan, yang menyentuh lantai dengan pelan, mendekat ke arah pelaminan. "Hari ini," ucap Auliha dengan tenang, "saya berdiri di sini bukan hanya sebagai istri dari seorang laki-laki, tapi juga sebagai perempuan yang belajar bahwa harga diri jauh lebih penting dari pesta mewah." Ia berhenti sejenak. Seluruh tamu diam.
Ketika saya berdiri di panggung ini dalam kondisi memalukan, tidak ada yang membantu saya. Tidak satu pun dari kalian yang datang memberi selendang, tisu, atau bahkan kata penghibur. Dan itu cukup menunjukkan bahwa cinta saja tidak pernah cukup jika tidak diiringi dengan penghormatan. Raihan melangkah ke depan, mencoba bicara. "Lia, aku minta maaf. Aku benar-benar gak nyangka ibu akan lakukan itu. Aku hanya..." Auliha mengangkat tangan pelan. Raihan berhenti bicara. "Aku tidak butuh permintaan maaf," ucap Auliha. "Aku butuh pembuktian. Dan saat aku berdiri sendiri, ditertawakan, dihina, kamu hanya diam." Semua orang mulai mengerti arah pembicaraan ini. "Aku bisa memaafkan," lanjutnya. "Tapi aku tidak akan melupakan. Dan hari ini, aku memutuskan untuk meninggalkan pelaminan ini bukan sebagai istri, tapi sebagai perempuan yang punya harga diri." Sontak, seluruh tamu terperangah. Raihan terlihat terpukul. Wajahnya seketika pucat. Ia mencoba meraih tangan Auliha, namun Auliha melangkah mundur. Pak Irwan segera mendekat dan berdiri di samping Auliha, memberi kekuatan. "Lia, tolong jangan begini," suara Raihan terdengar serak. Tapi Auliha hanya menatapnya sebentar, lalu menunduk. "Aku datang dengan hati, tapi aku disambut dengan air comberan. Ini bukan tentang kamu, Raihan. Ini tentang keluargamu. Dan aku tidak akan memaksa diriku berada di tempat yang sejak awal tidak pernah menerima aku." Bu Hapsah menangis pelan. Tangisnya bukan karena kehilangan menantu, tapi karena malu yang menampar keras di depan banyak orang. Pak Irwan melambaikan tangan ke arah asistennya. Seseorang membawa mantel panjang dan menyelimutkan tubuh Auliha dengan lembut. "Anak saya akan kembali bersama kami," ucapnya tenang. "Dan mulai hari ini, seluruh kerja sama bisnis dengan perusahaan Firmansyah Group kami hentikan." Suara tamu makin ramai. Beberapa petinggi bisnis yang hadir pun tampak gelisah. Mereka tahu, keputusan itu bukan main-main. Auliha menatap seluruh tamu. Wajah-wajah yang tadi tertawa kini menunduk. Ia lalu memandang ke arah ibu kandungnya yang duduk di barisan belakang. Ibu itu meneteskan air mata haru, melihat putrinya tetap tegar dalam luka. Perlahan, Auliha turun dari pelaminan. Langkahnya tenang, tidak tergesa, tidak ragu. Setiap langkahnya seperti mengguncang perasaan orang-orang di sekelilingnya. Dan saat ia melewati Bu Hapsah, ia berhenti sejenak. "Terima kasih sudah menunjukkan siapa diri ibu yang sebenarnya," bisiknya pelan. Lalu ia pergi tanpa menoleh lagi. Sementara itu, pesta pernikahan yang awalnya megah, kini hanya tinggal panggung kosong dan tenda yang penuh keheningan. Iring-iringan mobil mewah kembali bergerak pelan meninggalkan lokasi resepsi. Dari balik kaca, wajah Auliha terlihat tenang meski hatinya bergemuruh. Di pangkuannya, mantel yang tadi membungkus tubuhnya masih basah karena sisa air comberan. Tapi matanya tidak lagi berkaca-kaca. Ia telah memilih jalan yang tidak semua perempuan berani tempuh. Sementara itu, di halaman tenda, suasana makin kacau. Beberapa tamu diambil keluar lewat pintu samping. Ada yang membuang undangan ke tanah. Ada yang mencopot bros nama dari dada mereka. Pesta besar yang seharusnya jadi kebanggaan keluarga Firmansyah berubah jadi bahan malu seantero kota. Raihan duduk di kursi pelaminan, sendirian. Wajahnya kosong. Seluruh tamu menjauh darinya. Tak ada yang berani bicara. Tak ada yang tahu harus berkata apa. Ia baru saja kehilangan perempuan yang seharusnya ia jaga. Bukan karena tak cinta, tapi karena tak mampu berdiri untuknya saat dunia menekan. Pak Firmansyah, ayah Raihan, berdiri di sudutnya sambil memegang ponselnya. Beberapa kali ia mencoba menelepon nomor direktur Firmanda Group. Tak ada yang menjawab. Ponselnya lalu dilempar pelan ke meja. Napasnya memburu. Ia tahu, ini akan jadi kerugian besar bagi bisnis mereka. Dan Bu Hapsah. Ia terduduk di tangga pelaminan. Wajahnya pucat, mata sembab, dan tubuhnya gemetar. Gaun merah marunnya kini tak berarti apa-apa.
Orang-orang yang tadi memujanya kini berjalan menjauh. Bahkan 2 orang saudaranya yang tadi ikut tertawa, kini menunduk malu, tak sudi berdiri di sampingnya. "Aku cuma ingin yang terbaik buat anakku," bisiknya lirih, pada siapapun yang mau mendengar. Tapi tak ada yang mendekat, tak ada yang peduli. Di dalam kamar belakang, Raihan masuk dengan langkah lunglai. Ia duduk di tepi ranjang, membuka sepatu, dan menatap lantai. Sorot matanya kosong, pikirannya penuh. Di atas meja masih tergeletak sepucuk surat kecil yang tadi pagi diberikan Auliha. Ia mengambilnya, membukanya dengan tangan gemetar. Isi surat itu hanya satu kalimat. "Jika nanti kamu tak mampu melindungi aku, setidaknya jangan menjadi bagian dari mereka yang melukaiku." Raihan menutup surat itu, menggenggamnya erat. Air matanya jatuh satu-satu. Diam-diam, ia tahu, semuanya sudah terlambat. Sementara itu, Auliha duduk di dalam mobil bersama Pak Irwan dan ibunya. Mereka melaju keluar kota, menjauh dari keramaian, menuju rumah besar di pinggiran kota yang selama ini tak pernah disebut-sebut dalam hidupnya. "Anak ayah sudah membuat keputusan yang benar," ujar Pak Irwan sambil menatap Auliha lewat cermin. Auliha tersenyum tipis. Tangannya menggenggam erat tangan ibunya yang duduk di sebelahnya. "Aku hanya ingin jadi perempuan biasa," ucap Auliha pelan. "Tapi kalau aku harus kembali jadi diriku yang dulu, aku siap." Dan di saat itulah, layar kehidupan mereka mulai berubah. Bukan lagi tentang resepsi, bukan lagi tentang pelaminan, tapi tentang harga diri yang dibayar mahal oleh luka dan penghinaan. Dan dunia kini tahu siapa Auliha sebenarnya. Malam turun perlahan di kota itu. Tenda resepsi yang tadi pagi penuh cahaya kini tinggal rangka-rangka kosong. Karpet merah telah digulung. Bunga-bunga hias berjatuhan tak terurus. Hanya sisa makanan dingin dan gelas-gelas plastik yang berserakan menjadi saksi bahwa di tempat itu pernah ada pesta yang berakhir pilu. Di dalam rumah keluarga Firmansyah, lampu-lampu dimatikan lebih awal. Tidak ada tamu, tidak ada suara, hanya lorong panjang yang sepi dan dingin. Bu Hapsah duduk di ruang tamu, mengenakan mukena putih. Wajahnya penuh bekas tangis. Sajadah di depannya basah oleh air mata. Namun bukan tangisan tobat, melainkan tangisan malu. Bukan karena dirinya merasa bersalah, tapi karena dunia tahu apa yang telah ia perbuat. Di meja makan, Pak Firmansyah diam menatap layar laptopnya. File laporan keuangan yang sedang dibuka tidak berguna lagi. Email dari pihak Firmanda Group masuk satu persatu. Isinya sama, pembatalan kontrak. Dengan mata merah, ia menghela napas panjang. Habis sudah semua. Ia tahu betul, proyek yang digarap bersama Firmanda Group selama ini adalah nyawa perusahaan mereka. Dan kini, semua itu hilang dalam 1 jam karena ulah istrinya sendiri. Di kamar Raihan, suasana tak jauh beda. Lelaki itu duduk di lantai, memeluk kakinya sendiri. Jas pengantinnya tergeletak di ranjang. Di tangannya masih ada foto kecil bersama Auliha saat mereka pertama kali bertemu di seminar desa 2 tahun lalu. Ia mengusap wajahnya dengan kasar, menyesal, marah, hancur. Semua bercampur jadi satu. Kenapa aku gak bergerak? Kenapa aku cuma diam? Suara dari dalam hatinya tak berhenti menyesak. Sementara itu, di rumah besar Pak Irwan yang megah di pinggir kota, suasana tenang. Auliha duduk di balkon lantai 2, mengenakan pakaian hangat dan secangkir teh hangat di tangan. Rambutnya digerai pelan, wajahnya bersih. Tapi matanya masih menyimpan bayangan luka dari siang tadi. Di sebelahnya, ibu kandungnya duduk diam. Wanita itu mengusap lembut tangan putrinya. "Lia, kamu yakin ini jalan yang kamu pilih?" Auliha mengangguk pelan. "Aku sudah memilih jalan sulit sejak kecil, Bu. Aku tahu risikonya." Ibu itu menunduk, menghela napas. "Tapi kamu masih sayang sama Raihan, kan?" Auliha tidak langsung menjawab. Ia menatap ke kejauhan. Lampu-lampu kota berkelap-kelip di bawah sana. Cinta
Nggak cukup untuk membuat orang berubah. Kalau dia cinta, dia akan berdiri di depanku saat aku dihina. Tapi dia hanya menunduk. Angin malam meniup pelan selendang Auliha. Ia menyeruput teh hangat itu perlahan. Dadanya masih berat, tapi jiwanya tidak lagi ragu. Aku bisa kehilangan banyak hal, lanjutnya. Tapi aku nggak mau kehilangan harga diriku sendiri. Dari kejauhan, suara kendaraan melintas pelan di jalan raya. Dan di tempat yang berbeda, Raihan berdiri di depan jendela kamarnya. Tangannya menggenggam surat dari Auliha. Ia menatap langit malam dan berbisik, "Lia, kalau waktu bisa kuputar, aku akan berdiri di sampingmu." Tapi waktu tidak pernah bisa diputar, dan kisah itu terus berjalan. 2 hari setelah peristiwa di resepsi, suasana kantor pusat Firmansyah Group di jantung kota berubah tegang. Biasanya, pagi-pagi sudah terdengar suara tawa ringan dan denting gelas kopi di ruang rapat utama. Namun hari itu, semua orang bekerja dalam diam. Manajer proyek gelisah, bagian keuangan panik, dan direktur operasional terus menunduk menatap laporan yang tak kunjung selesai dibaca. Pagi itu, Pak Firmansyah datang lebih awal dari biasanya. Wajahnya kusut, dasinya longgar, mata sembab karena kurang tidur. Ia masuk ruang kerjanya tanpa menyapa siapapun. Beberapa karyawan hanya memberi salam pelan sambil menunduk dalam. Di tangannya ada map berisi dokumen-dokumen penting. Semua berkaitan dengan kerjasama yang telah dibatalkan mendadak oleh Firmanda Group. Kalau kontrak ini benar-benar dihentikan, gumamnya, maka pabrik utama bisa lumpuh total dalam 3 bulan. Belum sempat ia menutup map tersebut, pintu ruangannya diketuk. Sekretarisnya muncul dengan wajah tegang. "Pak, di lobi ada tamu." "Siapa?" "Ibu Auliha, Pak, bersama tim hukum dari Firmanda Group." Pak Firmansyah membeku. Tangannya berhenti bergerak. Napasnya tercekat. "Suruh masuk." Beberapa menit kemudian, pintu ruangannya terbuka. Auliha melangkah masuk, mengenakan setelan kerja warna krem dan tas kerja hitam. Rambutnya diikat rapi, wajahnya bersih, tatapannya tenang. Di belakangnya, 2 orang pria bersetelan formal membawa map besar. Pak Firmansyah berdiri perlahan, tak tahu harus menyambut dengan apa. "Auliha." Auliha duduk pelan di kursi tamu. Matanya menatap lurus ke arah pria yang dulu nyaris menjadi ayah mertuanya. "Saya datang sebagai CEO Firmanda Group." Ucapnya pelan, tapi tegas. "Bukan sebagai mantan calon menantu Bapak." Pak Firmansyah menelan ludah. Ia mengangguk pelan, berusaha menjaga wajah tenangnya. "Silakan." Auliha membuka map yang dibawa oleh asistennya, lalu menggeser beberapa dokumen ke arah meja kerja Pak Firman. "Ini daftar kontrak dan proyek yang akan kami hentikan secara permanen. Tidak hanya kerjasama yang sudah berjalan, tapi juga semua rencana ekspansi yang sudah disepakati. Saya tahu ini berat, tapi keputusan ini sudah final." Pak Firmansyah menunduk. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. "Lia, maksud saya Aulia. Ini semua hanya salah paham. Kamu tahu sendiri, perusahaan ini sudah seperti keluarga. Kita bisa bicarakan ulang." Auliha menatapnya dengan pandangan lembut, tapi tak sedikit pun melemah. "Saya pernah ingin jadi bagian dari keluarga ini," ujarnya pelan. "Tapi 2 hari lalu, yang saya terima bukan pelukan hangat. Saya disiram air comberan, di depan tamu, di depan orang banyak." Suaranya mulai bergetar, dan yang paling menyakitkan adalah saat tidak ada satupun yang berdiri membela saya. Pak Firmansyah menutup wajahnya dengan tangan. Auliha berdiri. Ia merapikan mapnya, lalu mengambil napas dalam-dalam. "Bapak boleh anggap ini pembalasan. Boleh juga anggap ini bentuk penghentian profesional. Tapi buat saya, ini hanya satu hal. Perlindungan terhadap harga diri saya. Dan saya tidak pernah menyesal memilih jalan ini." Ia melangkah keluar. Pak Firmansyah hanya bisa duduk terdiam, mendengar langkah sepatu Auliha yang terdengar mantap menyusuri lantai marmer kantornya. Di luar, para karyawan menatap Auliha dengan takjub.
Mereka tak pernah tahu bahwa perempuan yang 2 hari lalu dihina di pelaminan, kini datang sebagai eksekutif bisnis yang paling ditakuti. Dan sejak saat itu, nama Auliha Firmanda menjadi pembicaraan di mana-mana. Bukan karena pesta yang gagal, tapi karena satu hal, sikap yang menggetarkan. Hari berganti, namun cerita tentang resepsi yang berubah jadi parah belum juga reda. Dari warung kopi pinggir jalan sampai ruang rapat pemerintahan kota, nama Auliha Firmanda jadi topik yang tak henti-henti dibicarakan. Kau tahu kan itu cewek yang disiram air comberan waktu nikahan? Iya, katanya malah CEO perusahaan besar. Malah yang punya kerja sama-sama Firmansyah Group. Gila ya. Calon mertua itu sekarang jadi bahan omongan satu kota. Di sekolah, di pasar, di masjid, bahkan di media sosial lokal. Potongan video Auliha berdiri di pelaminan sambil mengenakan kebaya basah masih terus beredar. Wajah tenangnya, suara tegasnya, dan ucapan terakhirnya sebelum meninggalkan pesta, semuanya terekam jelas dan viral. Sementara itu, di rumah keluarga Firmansyah, suasana makin suram. Sejak Auliha menghentikan semua kerjasama, satu persatu mitra bisnis mulai mempertimbangkan ulang hubungan mereka. Ada yang mulai menarik investasi, ada yang menunda pembayaran, dan ada juga yang terang-terangan memutus kontrak. Bu Hapsah hampir tak pernah keluar kamar. Ia malu, ia takut, ia bahkan menolak dijenguk oleh tetangga. Setiap kali terdengar suara motor berhenti di depan rumah, ia buru-buru menutup jendela. Di kamar Raihan, lelaki itu mulai kehilangan arah. Layar ponselnya penuh pesan yang belum dibalas. Sebagian dari sahabatnya menuduhnya pengecut. Sebagian lainnya bahkan menghapus kontaknya begitu saja. Di akun media sosialnya, komentar buruk bermunculan. Cowok model apa kamu itu? Istri dihina diam aja. Cowok gak punya tulang belakang. Kasihan sih ceweknya, malah lebih laki dari kamu. Komentar itu makin lama makin menyayat. Dan Raihan pun akhirnya memilih menghapus semua akun media sosialnya. Ia merasa dunia tak lagi punya ruang untuknya. Namun berbeda dengan Auliha. Meski sempat ingin menarik diri dari publikasi, tim humas Firmanda Group memohon padanya untuk bersuara sekali saja, agar publik tahu bahwa ia baik-baik saja. Maka, seminggu setelah resepsi itu, sebuah video pendek dirilis di kanal resmi perusahaan. Di video itu, Auliha duduk di ruang kerjanya yang elegan. Rambutnya disanggul rapi. Di belakangnya, tergantung lukisan besar bertuliskan, "Harga diri bukan untuk ditawar." "Terima kasih atas semua doa dan perhatian," katanya lembut dalam video itu. "Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang apa yang terjadi. Saya hanya ingin bilang bahwa setiap perempuan berhak dihormati, apapun asal-usulnya. Dan kepada semua orang yang pernah meremehkan saya karena penampilan atau latar belakang, saya doakan kalian punya kesempatan kedua untuk belajar bahwa manusia tak bisa diukur dari pakaian atau silsilahnya." Video itu ditonton jutaan kali dalam waktu 2 hari. Komentar penuh kekaguman membanjiri. Banyak perempuan muda yang merasa terinspirasi. Mereka menulis bahwa kisah Auliha memberi mereka keberanian untuk keluar dari hubungan beracun, atau berhenti meminta pengakuan dari orang yang tidak pernah benar-benar menghargai mereka. Dan Auliha, ia kembali menjalani hari-harinya. Tiap pagi ia menyapa karyawannya, rapat dengan tenang, menandatangani dokumen penting, dan pulang tepat waktu untuk menjenguk ibunya. Tapi di balik semua itu, hatinya masih menyimpan luka. Karena sekuat apapun ia berusaha tegar, ia tahu cinta yang tak dibela tetap akan menyisakan perih. Namun satu hal yang tidak pernah berubah. Ia tetap memilih berdiri, bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Hujan rintik turun sore itu di halaman kantor pusat Firmanda Group. Langit mendung menggantung rendah, seolah ikut menyimpan rasa yang belum selesai. Mobil-mobil karyawan satu persatu keluar dari gerbang utama. Sebagian mengenakan jas hujan, sebagian lainnya berlari kecil menembus gerimis. Di dalam lobi,
Satpam yang berjaga mendadak berdiri kaku saat seorang pria muda mengenakan jaket abu dan payung hitam tiba-tiba berdiri di depan pintu masuk. "Maaf Pak, ada yang bisa dibantu?" Pria itu membuka payungnya perlahan. Wajahnya terlihat jelas. "Raihan, aku ingin bertemu Bu Auliha," katanya singkat. Satpam itu tampak ragu. Ia tahu siapa Raihan. Seluruh kantor tahu, tapi mereka juga tahu tak ada nama Raihan dalam daftar tamu hari itu. "Sebentar, saya tanyakan dulu ke bagian resepsionis." Raihan menunggu di bawah langit-langit lobi sambil menatap kaca jendela yang dipenuhi titik-titik air hujan. Ia menggenggam sesuatu di tangannya. Sebuah kotak kecil berwarna biru tua. Tangannya basah. Bukan karena hujan, tapi karena dingin yang merayap dari dalam dirinya sendiri. Beberapa menit kemudian, salah satu asisten pribadi Auliha turun dari lift. "Pak Raihan, Bu Auliha sedang dalam rapat. Kalau ada yang ingin disampaikan, mungkin bisa lewat saya." Raihan menatap pria itu, ragu, lalu menggeleng. "Aku akan tunggu sampai dia selesai." Asisten itu tak menjawab, hanya mengangguk pelan lalu kembali naik ke atas. Sementara itu, Raihan duduk di sofa sudut lobi. Jam dinding terus berdetik. Langit makin gelap. Hujan tak kunjung reda. 1 jam, 2 jam. Akhirnya, pintu lift terbuka. Auliha keluar dengan langkah anggun. Rambutnya diikat rapi, mengenakan blus putih dan rok panjang abu. Di tangannya, map kerja dan tablet. Saat ia melangkah ke arah pintu, matanya bertemu dengan tatapan Raihan. Sejenak, waktu seperti berhenti. Auliha menghentikan langkah. Wajahnya tetap tenang, tapi sorot matanya tajam. Ada perlu apa kemari? Raihan berdiri. Ia menunduk sebentar, lalu mengulurkan kotak kecil itu. "Ini, cincin pernikahan kita yang belum sempat kupakaikan waktu itu. Aku tahu ini gak akan mengubah apa-apa. Aku tahu aku gagal melindungi kamu. Tapi aku cuma ingin kamu tahu, aku menyesal." Auliha tidak mengambil kotak itu. Ia hanya menatapnya. "Kalau kamu benar-benar menyesal, kamu tidak perlu membuktikannya padaku. Kamu buktikan pada dirimu sendiri. Belajar untuk berdiri, bahkan saat harus melawan orang yang kamu cintai, demi kebenaran." Raihan menghela napas berat. Tangannya gemetar. "Aku masih sayang kamu, Lia." Auliha tersenyum tipis. Matanya berkaca-kaca, tapi tak jatuh satupun air mata. Sayang tanpa keberanian, Raihan, hanya akan menyakitkan. Ia lalu melangkah melewati Raihan, keluar dari pintu lobi, menembus hujan yang belum juga reda. Langkahnya pelan, namun penuh keyakinan. Dan di belakangnya, Raihan masih berdiri, memeluk kotak cincin itu seperti seseorang yang baru saja kehilangan seluruh dunia. Sementara di luar sana, Auliha menatap langit gelap dan berkata dalam hati, "Aku gak dendam, aku hanya belajar untuk tidak lagi berharap pada cinta yang tidak tahu cara berdiri di sisiku." 3 bulan berlalu sejak hari itu. Langit kota mulai lebih bersahabat. Hujan yang dulu turun deras, kini berganti sinar matahari, pagi yang hangat. Kantor Firmanda Group kembali sibuk seperti biasa. Semua orang bekerja dengan semangat. Seolah badai yang dulu pernah mengguncang hidup seseorang, kini hanya jadi kenangan. Namun di balik ketenangan itu, di lantai tertinggi gedung kaca yang megah, Auliha duduk seorang diri di ruang kerjanya. Di mejanya, berserakan laporan rapat, proposal kerjasama, dan beberapa undangan seminar. Di samping tumpukan dokumen itu, berdiri sebuah bingkai foto kecil. Potret dirinya dan ibunya yang sedang tersenyum di halaman rumah sakit. Auliha mengambil foto itu, memandanginya beberapa detik. Ada rasa hangat di dadanya, sekaligus getir yang tak bisa dihapus sepenuhnya. Meski tampak kuat di luar, Auliha tahu, luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh. Meski seluruh dunia kini memujanya sebagai sosok yang tangguh, elegan, dan penuh wibawa, hanya dirinya yang tahu betapa sepi rasanya saat semua lampu sudah padam, dan hanya detak jam dinding yang terdengar. Di saat semua orang pulang ke rumah masing-masing,
memeluk pasangan dan keluarga mereka, Auliha menatap langit dari balik jendela, bertanya dalam diam, apakah benar ini semua sepadan? Ketika semua rasa itu menghampiri, ia akan membuka kotak kecil yang disimpan di laci meja. Isinya bukan perhiasan, bukan surat cinta, melainkan potongan kecil kain kebaya putihnya yang dulu ternoda oleh air combran. Ia simpan dengan rapi, bukan sebagai kenangan pahit, tapi sebagai pengingat bahwa ia pernah dihina, dijatuhkan, dan tetap mampu berdiri. Dan hari itu, saat membuka kotak itu kembali, seseorang mengetuk pintu ruangannya. Asisten pribadi masuk, membawa map dan sebuah undangan. Bu Auliha. Ini undangan dari Universitas Negeri. Mereka ingin ibu jadi pembicara utama di acara wisuda. Auliha mengangguk, menerima map itu. Namun di sela tumpukan dokumen, ada satu surat kecil berwarna coklat muda. Tanpa nama, tanpa pengirim. Auliha membuka surat itu perlahan. Isi suratnya hanya satu kalimat. Aku sedang belajar untuk menjadi laki-laki yang tidak akan lagi diam saat perempuan sepertimu disakiti. Raihan. Auliha menutup surat itu, meletakkannya pelan di atas meja. Ia tidak menangis. Ia juga tidak tersenyum. Ia hanya memejamkan mata sebentar, lalu mengambil napas dalam, dan bangkit dari kursinya. Hari belum selesai. Banyak perempuan lain di luar sana yang masih butuh contoh. Masih butuh keberanian. Dan masih mencari sosok yang bisa mereka jadikan panutan. Auliha tahu, kini bukan lagi soal cinta yang gagal. Tapi soal perjalanan seorang perempuan yang memilih untuk tetap berdiri, meski sendirian. Suasana auditorium kampus negeri itu ramai sejak pagi. Ratusan kursi telah terisi. Para orang tua, mahasiswa, dan tamu undangan berdatangan dengan wajah penuh antusias. Spanduk besar tergantung di belakang panggung bertuliskan, Wisuda Fakultas Ekonomi dan Bisnis, bersama pembicara utama, Auliha Firmanda. Auliha hadir dengan setelan putih gading yang anggun. Rambutnya disanggul rapi, langkahnya tenang, dan senyum kecil tak pernah lepas dari wajahnya. Hari itu, bukan hanya mahasiswa yang kagum padanya, bahkan dosen-dosen senior pun ikut berdiri saat ia melangkah naik ke atas panggung. Tepuk tangan bergemuruh. Lampu sorot menyinari tubuhnya yang berdiri tegak di balik mimbar kayu. Ia menatap ratusan wajah muda di hadapannya. Sebagian tersenyum, sebagian lagi memandang penuh kekaguman. Namun Auliha tak berbicara segera. Ia menatap ke sudut ruangan, tempat ibunya duduk di baris depan, mengenakan kerudung krem dan senyum bangga. Hari ini, ucap Auliha memulai. Kalian semua berdiri di puncak sebuah perjalanan. Tapi kalian juga harus tahu, dunia di luar sini tidak selalu adil. Terkadang, yang kalian berikan tak sebanding dengan apa yang kalian terima. Suasana hening. Semua mendengarkan. Aku pernah berdiri di panggung. Bukan untuk memberi pidato seperti ini, tapi untuk menerima hinaan. Aku pernah berdiri memakai kebaya putih, tapi bukan sebagai pembicara, melainkan sebagai perempuan yang disiram air combran di hari pernikahannya. Seisi ruangan langsung diam. Aku tidak bercerita ini untuk meminta belas kasihan. Aku tidak butuh itu. Aku bercerita karena aku tahu salah satu dari kalian mungkin akan mengalami hal yang serupa. Dijatuhkan, diremehkan, dihina karena latar belakang. Dan saat itu terjadi, kalian harus tahu satu hal. Kalian tidak boleh runtuh. Mata Auliha berkaca-kaca, namun suaranya tetap tegas. Harga diri kalian tidak bisa ditentukan oleh siapapun. Bukan oleh gelar, bukan oleh harta, bahkan bukan oleh cinta. Tapi oleh bagaimana kalian memilih berdiri saat dunia mencoba menjatuhkan. Tepuk tangan mulai terdengar. Pelan, lalu makin keras. Lalu seluruh ruangan berdiri. Semua mata berkaca-kaca. Banyak mahasiswi menunduk menahan haru. Usai pidato itu, puluhan mahasiswa dan dosen mengantre untuk bersalaman. Auliha menerima semua dengan senyum. Tapi di antara kerumunan itu, seseorang muncul diam-diam. Raihan. Ia berdiri jauh di belakang, mengenakan kemeja biru tua dan celana hitam.
Wajahnya kurus, namun lebih tenang. Di tangannya ada buket bunga lili putih. Ia tidak maju. Ia hanya menunggu di luar, tepat di bawah pohon besar dekat gerbang kampus. Ketika acara selesai dan Auliha keluar dari auditorium, ia melihat sosok itu dari kejauhan. Raihan melangkah pelan, menyerahkan bunga itu. Auliha, ini bukan untuk minta kembali. Ini hanya ucapan selamat. Kamu luar biasa. Auliha menerimanya. Matanya menatap dalam. Lalu ia mengangguk pelan. Terima kasih. Dan semoga kamu bisa jadi pria luar biasa juga. Untuk orang lain yang akan menunggumu berdiri di sisinya. Mereka tak berpelukan. Tidak juga saling memanggil dengan nama sayang. Hanya senyum kecil dan langkah yang kemudian berpisah ke arah berbeda. Tapi langkah itu tidak lagi menyisakan luka. Karena keduanya tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari dua jalan yang akhirnya menemukan tujuannya masing-masing. 2 minggu setelah pidato wisuda yang mengguncang publik, Auliha kembali pada rutinitasnya sebagai CEO. Jadwalnya padat. Panggilan kerja datang dari berbagai kota, bahkan luar negeri. Media bisnis nasional menjadikan namanya sorotan. Bukan hanya karena pencapaiannya, tapi karena keberaniannya melawan stigma dan ketidakadilan. Ia diundang dalam talk show televisi, seminar internasional, dan bahkan diminta menjadi mentor program kepemimpinan perempuan. Namun di balik semua itu, Auliha tetap memilih hidup sederhana. Ia masih pulang ke rumah ibunya setiap minggu. Ia masih menyeduh teh sendiri, membaca buku di balkon, dan menyapa tetangga dengan senyum. Suatu sore, saat sedang duduk di teras rumah ibunya di desa, seorang anak kecil datang menghampiri. Mengenakan seragam merah putih, membawa bunga kertas yang dibentuk dari daun pisang. Ini buat Tante Auliha. Ibu guru bilang tante itu perempuan hebat. Auliha menerima bunga itu sambil tersenyum. Tangannya mengelus kepala anak itu dengan lembut. Terima kasih nak. Semoga kamu tumbuh jadi orang hebat juga. Di saat yang sama, telepon genggamnya bergetar pelan. Pesan dari kantor masuk. Isinya pemberitahuan bahwa Firmanda Group baru saja menyelesaikan merger dengan perusahaan besar dari Jepang. Langkah besar itu membuat perusahaan semakin kuat di tingkat internasional. Auliha menatap layar ponsel, lalu menutupnya perlahan. Ia tahu, jalan yang ia pilih bukan yang mudah. Terlalu banyak rintangan, luka, dan air mata. Tapi ia juga tahu bahwa tak ada harga diri yang layak dikorbankan demi diterima oleh orang yang tidak pernah benar-benar menghargai. Malam itu, ia menyalakan lampu kecil di kamarnya. Membuka buku harian lamanya, lalu menulis. Aku sudah melewati malam paling gelap. Bukan karena kehilangan cinta, tapi karena aku harus kehilangan diriku demi cinta itu. Kini, aku berjalan lagi. Bukan dengan dendam, tapi dengan langkah yang tidak lagi menoleh ke belakang. Di sisi lain kota, Raihan menutup jendela kamarnya. Di meja kerjanya, berdiri foto dirinya saat masih bersama Auliha. Tapi kini sudah dibalik, menghadap tembok. Ia memilih tidak membuangnya. Bukan karena ingin mengenang, tapi karena ingin mengingat pelajaran yang mahal. Di laci mejanya, terlipat rapi selembar kertas berjudul Beasiswa Luar Negeri untuk Program Etika Bisnis dan Keberanian Moral. Nama Raihan ada di daftar penerima utama. Ia tidak mau jatuh 2 kali. Ia ingin menjadi laki-laki yang mampu berkata, "Cukup," saat orang yang ia sayangi disakiti. Dan langit malam itu terang. Tak ada awan, tak ada hujan, hanya bintang-bintang yang menyala, seperti harapan yang tak pernah padam di hati mereka berdua. 6 bulan telah berlalu. Firmanda Group kini menjelma jadi salah satu perusahaan terbesar di Asia Tenggara. Nama Aulia Firmanda tercatat dalam majalah bisnis paling bergengsi sebagai tokoh inspiratif tahun ini. Namun ia tak pernah berubah. Setiap prestasi justru membuatnya semakin rendah hati. Di pusat kota, sebuah acara besar digelar. Pemerintah kota menganugerahkan penghargaan Perempuan Tangguh Pelopor Keadilan kepada Auliha.
Gedung pertemuan malam itu penuh dengan tokoh penting. Aktivis, tokoh agama, pengusaha, dan media dari berbagai daerah. Auliha naik ke panggung mengenakan gaun hitam sederhana. Rambutnya disanggul bersih. Ia tidak memakai perhiasan mencolok, hanya pin kecil berbentuk bunga melati di kerah bajunya. "Terima kasih atas penghargaan ini," katanya dengan suara tenang. Tapi penghargaan sejati bukanlah plakat atau sorotan lampu, melainkan ketika kita bisa berdiri tegak, bahkan saat seluruh dunia berusaha menjatuhkan kita. Sorak tepuk tangan memenuhi ruangan. Banyak yang meneteskan air mata. Perempuan-perempuan muda berdiri dengan mata berbinar. Di barisan belakang, seorang pria berdiri diam. Jas hitam, wajah tenang, dan mata yang tak pernah lepas memandangi panggung. Itu Raihan. Ia datang diam-diam. Tidak membawa bunga, tidak membawa pesan. Hanya ingin melihat Auliha berdiri di tempat tertinggi. Dan ia tahu, tempat itu bukan lagi tempat untuknya. Usai acara, saat semua orang berebut ingin foto, Raihan memilih keluar lebih dulu. Ia berjalan ke taman depan gedung, duduk di bangku kayu tua sambil menatap langit malam. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar dari belakang. Raihan menoleh. Auliha berdiri di sana. "Loh, jadi kamu datang juga?" ucap Auliha pelan. Raihan mengangguk. "Aku cuma ingin melihat kamu bahagia." Mereka duduk berdampingan, dipisahkan oleh jarak yang tak terlihat, tapi tidak terasa jauh. "Auliha," suara Raihan serak. "Aku sudah menulis surat tentang semuanya. Tentang salahku, tentang harapanku. Tapi aku gak pernah kirim, karena aku sadar, kamu gak perlu itu." Auliha menatapnya. "Aku gak benci kamu, Raihan," ucapnya lembut. "Aku hanya memilih untuk sembuh, tanpa bergantung pada maaf." Raihan tersenyum tipis, lalu berdiri. "Aku akan pergi besok, lanjut studi. Entah kapan pulang, tapi kalau suatu hari aku bisa jadi laki-laki yang pantas berdiri di sisi perempuan, sepertimu, bukan untuk memilikimu, tapi untuk melindungi siapapun yang sepertimu, aku akan bahagia." Auliha berdiri. Mereka saling menatap lama, lalu berbalik, berjalan ke arah yang berbeda. Malam itu, dan sepasang jejak kaki tertinggal di tanah basah. Dua arah yang tidak lagi bersatu, tapi membawa cerita yang akan terus dikenang. Karena kadang, bukan akhir yang bahagia yang membawa cerita itu abadi, tapi luka yang disembuhkan dengan keberanian. Dari kisah ini kita belajar bahwa harga diri seorang perempuan tidak bisa diukur dari penampilan, silsilah, atau kekayaan. Penghinaan bisa datang dari orang terdekat, tapi keberanian untuk bangkit datang dari dalam diri sendiri. Cinta sejati bukan hanya soal rasa, tapi tentang keberanian untuk berdiri dan melindungi, bahkan saat dunia menentang. Dan ketika seseorang dihina di depan banyak orang, jangan buru-buru menertawakan. Karena bisa jadi, yang kau rendahkan hari ini justru lebih tinggi derajatnya esok hari.